tema kita sepanjang bulan ini adalah iman yang sejati. Ya, teman-teman, kita tahu bahwa sebagian besar dari kita yang hadir malam hari ini adalah kita adalah orang-orang yang sudah menerima warisan iman dari orang tua kita. Ya, sebagian besar kita yang hadir malam hari ini, ya memang kita sudah lahir dengan iman Kristen karena orang tua kita adalah orang yang memang sudah menganut agama Kristen dari dulu. Makanya waktu kita lahir, otomatis kita sama-sama ikut dengan iman yang orang tua kita percayai. Tetapi malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang bagaimana sih itu iman yang sejati. Jadi kalau berbicara tentang iman, seringkali kita dengan mudah mengatakan bahwa kita adalah orang yang beriman. Itu seringkali kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Karena kita merasa bahwa karena kita Kristen, bahwa kita adalah orang yang beriman. Tetapi semua itu belum bisa dikatakan iman yang sejati. Kenapa? Karena ternyata yang saya pelajari bahwa iman yang sejati itu melalui proses yang tidak mudah. Ada sebuah pengorbanan yang harus kita lewati agar iman kita bisa dikatakan iman yang sejati. Jadi kalau kita masih di fase yang mungkin masih enak-enak saja, kehidupan kita masih enak-enak saja, ya mungkin kita dengan mudah, kita dengan gampang untuk mengatakan bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu sungguh mengasihi saya. Dengan mudah kita untuk bersyukur di dalam kehidupan kita karena kita masih ada di fase-fase yang baik-baik saja. Tetapi bagaimana jika kita mengalami suatu fase yang kurang mengenakan di dalam kehidupan kita? Zona nyaman kita mulai terusik. Nah, mari kita siapkan hati kita, sama-sama mau belajar tentang firman Tuhan. Pengertian iman secara umum, iman ialah keyakinan yang terpatri di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan melalui perbuatan anggota tubuh yang juga dapat bertambah dan berkurang. Ternyata iman itu seiring berjalannya waktu ternyata bisa mengalami yang namanya penurunan atau pertumbuhan. Tergantung bagaimana cara teman-teman untuk mengolah iman saudara di dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini dapat kita pahami bahwa iman itu melibatkan 3 unsur di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah iman itu adalah keyakinan di dalam hati. Iman adalah sesuatu yang kita yakini atau percayai di dalam hati kita. Jadi iman itu timbul di dalam hati kita, sesuatu yang kita yakini bahwa ini sesuatu yang sungguh-sungguh kita percayai di dalam kehidupan kita. Ada enggak hari ini yang datang di sini cuma datang karena memang cuma mau ikut rame-rame, tapi atau ada yang datang karena percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Saya percaya bahwa hari ini kita boleh datang di tempat ini karena kita sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan Yesus adalah jalan satu-satunya kebenaran di dalam kehidupan kita. Tidak ada seorang pun yang dapat sampai ke rumah Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Nah, saya percaya hari-hari ini teman-teman masih bertahan di dalam iman Kristen saudara karena teman-teman yakin bahwa hanya melalui Yesus teman-teman bisa masuk surga. Ada enggak yang ikut Tuhan Yesus tapi enggak yakin bahwa Tuhan Yesus itu bisa membuat saudara masuk ke dalam surga? Saya rasa tidak ada. Kita semua di sini pasti yakin bahwa Tuhan Yesus itu sanggup membawa kita ke dalam surga. Makanya kita ada hari ini karena kita percaya bahwa Tuhan itu juru selamat di dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah
pengucapan dengan lisan. Jadi iman itu adalah sesuatu yang kita yakini di dalam hati dan kita ucapkan melalui bibir kita. Jadi waktu kita beriman di dalam hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita, maka dengan bangga kita akan mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita bahwa saya percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan saya. Jadi bukan hanya kita simpan di dalam hati kita, tetapi kita rindu bahwa orang lain tahu bahwa Yesus itu adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Makanya iman itu harus kita ungkapkan di dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah perbuatan. Jadi sesuatu yang kita imani harus dinyatakan melalui perbuatan dan tindakan di dalam kehidupan kita. Jadi kalau hari ini kita mengaku bahwa kita adalah orang yang beriman, orang yang percaya sama Tuhan Yesus, harusnya cara hidup Tuhan adalah cara hidup kita juga. Semua yang Tuhan Yesus hidupi di dalam kehidupannya selama dia di bumi, harusnya itu yang menjadi teladan buat kita. Harusnya kita sebagai orang yang beriman hidup sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Makanya malam hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa apakah iman saya selama ini sudah iman yang sejati atau masih iman yang karbitan? Coba colek kiri kanannya, katakan, hei, imanmu iman karbitan atau iman sejati? Nah, iman yang sejati itu adalah iman yang sudah melalui ujian di dalam kehidupan kita, iman yang sudah teruji. Hari ini kita mau sama-sama belajar apa sih yang dimaksud iman yang sejati. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Ibrani. Kitab Ibrani yang ke-11 ayatnya yang pertama dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi sesuatu yang kita yakini bahwa sekalipun kita belum melihat sesuatu yang kita harapkan, tetapi di dalam iman kita yakin bahwa Tuhan sanggup mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya hari-hari ini ada banyak orang yang dengan mudah mengatakan bahwa dia adalah orang yang beriman kepada Tuhan. Tetapi waktu badai dan masalah datang di dalam kehidupannya, imannya mulai goyah dan bimbang. Bahkan tidak sedikit orang waktu mengalami pencobaan di dalam kehidupannya justru meninggalkan Tuhan. Nah, jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apa yang menjadi perbedaan antara iman yang hanya sebatas pengakuan di bibir dengan iman yang sejati? Yang saya pelajari bahwa yang pertama, iman yang sejati terlihat dari keyakinan penuh kepada Allah, walaupun keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada 3 tokoh Alkitab yang sangat luar biasa sih imannya menurut saya. Teman-teman pasti sering dengar cerita tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di sekolah minggu pun pasti kita pernah mendengar cerita tentang mereka. Bagaimana mereka mempunyai iman yang betul-betul teguh di hadapan Tuhan waktu mereka mengalami pencobaan di dalam kehidupan mereka. Kita buka di dalam kitab Daniel yang ketiga. Daniel yang ketiga ayatnya yang ke-16 sampai ke-18 dikatakan, lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu.
Jadi iman yang teguh oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ini bahwa dia begitu yakin bahwa Tuhan sanggup melepaskan mereka dari pencobaan, dari bara api yang menyala-nyala. Bahkan iman mereka, sekalipun Tuhan tidak menolong mereka, mereka akan tetap percaya dan mereka tidak akan menyembah patung yang Raja Nebukadnezar suruh untuk sembah. Jadi iman yang sejati itu adalah iman yang tetap percaya sekalipun hal yang kita harapkan di dalam kehidupan kita belum terjadi. Bahkan sekalipun hal yang kita harapkan itu tidak terjadi, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan, aku tetap percaya pada janji-Mu. Karena rancangan Tuhan jauh lebih baik daripada rancangan kita. Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat hidup kita daripada kita sendiri. Makanya kita perlu belajar dari 3 tokoh Alkitab ini bahwa mereka mempunyai iman yang teguh di dalam kehidupan mereka. Banyak dari kita sudah membaca kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego di dalam dapur perapian. Dalam kisah yang sangat menggugah hati ini, kita melihat bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego karena iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan, mereka rela masuk ke dalam dapur perapian yang 7 kali lipat lebih besar panas daripada mereka harus menyembah patung sesembahan yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Jadi karena ketiga tokoh Alkitab ini memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bahkan sekalipun mereka harus dibakar, mereka tidak akan tetap menyembah kepada patung yang Nebukadnezar suruh. Kira-kira kalau kita diperhadapkan dengan ujian seperti ini atau pencobaan seperti ini, tiba-tiba sebentar habis pulang yud, tiba-tiba kita dihadang, tiba-tiba ada masa yang hadang kita bahwa kau harus tinggalkan Tuhanmu, kalau tidak saya busur kok. Kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan? Apakah iman teman-teman akan goyah? Terus teman-teman bilang, ya sudah Mi, kalau begitu saya tinggalkan Tuhan Yesus, daripada saya dibusur, mending saya tinggalkan Tuhan Yesus saja. Nah, kalau kita masih ada di zona yang baik-baik saja, ya dengan mudah kita pasti akan bilang, ya saya percaya Tuhan Yesus, saya setia dengan iman saya kepada Tuhan Yesus. Tetapi waktu kita diperhadapkan dengan kondisi yang tidak mudah, apakah kita masih bisa berkata bahwa saya mau tetap percaya Tuhan Yesus? Ya. Teman-teman sendiri yang bisa menilai sejauh mana batas iman percaya teman-teman kepada Tuhan. Jadi hari-hari ini mungkin banyak dari kita pun yang sedang masuk di dalam dapur perapian. Mungkin hari-hari ini kita sedang melewati fase-fase yang tidak mudah di dalam kehidupan kita. Ada masalah, ada goncangan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kita. Ya mungkin kalau yang sedang duduk di bangku kuliah, mungkin ada yang lagi bergumul dengan skripsinya, atau lagi bergumul dengan dosennya yang killer, atau bergumul dengan teman-teman di dalam kelasnya. Ya, mungkin iman kita sedang diuji. Sejauh mana batas percaya kita kepada Tuhan? Sejauh mana kita menyerahkan setiap rencana kita kepada Tuhan? Makanya mari terus bangun iman kita di dalam Tuhan, bahwa kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita mungkin sedang dihadapkan dengan masalah, persoalan hidup, tekanan demi tekanan yang cukup berat, persoalan dalam rumah tangga, persoalan dalam pekerjaan, dalam pergaulan, bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang berjuang dengan sakit penyakit dan sebagainya. Membuat kita sepertinya sudah tidak kuat lagi dan membuat kita rasanya ingin menyerah. Tetapi kisah dan keteladanan Sadrak, Mesak, dan Abednego ini
sungguh-sungguh dapat menjadi berkat buat kita semua. Jadi dari sini kita dapat belajar bahwa sekalipun kita menghadapi sesuatu kondisi yang tidak enak, kita mau tetap percaya bahwa Tuhan sanggup memegang kehidupan kita. Kalau hari ini kita masih bertahan sejauh ini kita masih bisa melewati semua, itu karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan karena teman-teman semua kuat, bukan karena saya kuat, tetapi karena ada kasih karunia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa melewati setiap persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Bigman Sirait pernah berkata seperti ini, bahwa iman yang besar sanggup memindahkan gunung, tetapi iman yang benar sanggup percaya sekalipun gunung itu belum pindah. Jadi iman yang besar ternyata sanggup memindahkan gunung, tetapi iman yang benar itu tetap percaya sekalipun apa yang saudara harapkan di dalam kehidupan saudara belum terjadi. Ya, mungkin ada yang sementara bergumul dengan pasangan hidup. Colek yang lagi bicara. Ya, mungkin kalau kita berpikir secara manusia, waduh Tuhan, saya ini sudah umur 30, sudah mau dekat-dekat masa expire. Kok Tuhan belum kasih, kok Tuhan belum sediakan? Tetapi iman yang benar adalah tetap percaya sekalipun kita belum melihat jodoh kita. Sekalipun kita mungkin berpikir bahwa Tuhan, jodohku ini kayaknya belum lahir deh. Tetapi saya percaya bahwa sesuatu yang terbaik Tuhan sudah sediakan buat setiap kita. Amin. Saya percaya bahwa kalau kita memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan, bahwa kita akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang kita harapkan. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Amin. Ya, kalau hari-hari ini mungkin ada sesuatu yang membuat engkau begitu gelisah, sesuatu yang membuat engkau khawatir, entah itu studimu, entah itu masa depanmu, datang sama Tuhan. Percaya bahwa waktu Tuhan yang pegang kendali di dalam kehidupan kita, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego ada di dalam perapian, dia tetap percaya bahwa Tuhan beserta mereka. Dan tahukah saudara, teman-teman, waktu mereka ada di dalam perapian, awalnya mereka hanya 3 orang. Tetapi tahukah saudara, orang melihat dari luar bahwa mereka ada 4 orang di dalam. Itu Tuhan Yesus yang sedang bekerja di dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus sedang menyertai kehidupan mereka. Makanya mereka waktu ada di perapian, mereka tidak terbakar. Karena ada Tuhan yang beserta mereka. Dan iman mereka yang membuat mereka selamat. Amin. Kalau hari-hari ini engkau melewati masalah dan engkau merasa bahwa Tuhan, kayaknya saya sendiri deh. Tidak, kamu tidak sendiri. Tuhan lagi ada di sampingmu. Dan waktu Tuhan yang pegang tanganmu, Tuhan yang pegang kendali atas hidupmu, semuanya akan baik-baik saja. Amin. Mari berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Kemudian yang kedua adalah iman yang sejati, taat melakukan firman meskipun bertentangan dengan logika. Ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita. Terkadang ada banyak tawaran-tawaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu di dalam pekerjaan kita, mungkin itu di dalam studi kita, bahkan di dalam segala aspek kehidupan kita. Mungkin sering kita menerima tawaran, kalau kau ikut Tuhan, kalau kau tinggalkan Tuhanmu, saya kasih kau jabatan. Kalau kau tinggalkan Tuhan Yesus, saya akan bikin karirmu semakin naik. Ya, sering kali terjadi di dalam kehidupan kita. Apalagi mungkin teman-teman yang bekerja di pemerintahan, teman-teman ditawari jabatan. Kalau kau mau jadi menteri, tinggalkan kau Tuhan Yesus, saya kasih kau jadi menteri keuangan. Nah, sering itu terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi iman yang sejati
taat melakukan firman meskipun bertentangan dengan logika kita. Ya kadang Tuhan suruh kita itu kayak, Tuhan ini tidak mungkin, ini mustahil. Tapi waktu kita punya iman yang sejati, kita belajar untuk tetap taat meskipun kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Gak perlu mengerti, kita hanya perlu percaya. Karena mujizat Tuhan itu tidak bisa diukur dengan logika kita. Kuasa Tuhan itu tidak bisa diukur dengan logika kita. Tetapi mari kita tetap percaya meskipun kita kadang bertentangan dengan logika kita. Belajar dari kisah Abraham. Abraham berusia 1 abad. Tuhan berjanji untuk memberikan seorang putra kepadanya. Jadi waktu Abraham berusia 1 abad, dia sudah menanti-nantikan selama 1 abad itu untuk memiliki keturunan di dalam kehidupannya. Dia sungguh-sungguh rindu untuk punya anak. Dan waktu itu terjadi di dalam kehidupannya, justru Tuhan berkata lain. Waktu dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, justru Tuhan berkata lain di dalam kehidupannya. Namun ketika Ishak bertumbuh dewasa, Tuhan memberitahu Abraham bahwa dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban. Mungkin kita merasa bahwa cara Tuhan bekerja semacam ini terlalu jauh berbeda dengan gagasan manusia. Secara logika manusia, ini kok kayak aneh ya. Maksudnya, Tuhan ini loh yang aku minta dari Tuhan. Kok Tuhan justru mau ambil kembali? Jadi kadang itu bertentangan dengan logika kita. Mungkin kita merasa bahwa Tuhan bekerja semacam ini terlalu jauh berbeda dengan gagasan manusia. Atau mereka mungkin merasa bahwa jika ujian seperti ini menimpa kita, kita pasti akan mencoba untuk berdebat dengan Tuhan. Tuhan, saya tidak mau. Ini sesuatu yang saya nanti-nantikan berpuluh-puluh tahun. Kok tiba-tiba Tuhan mau ambil dari saya? Ya, mungkin kalau tiba-tiba Tuhan berbicara sama Ibu JJ, mungkin tiba-tiba saya minta L dipersembahkan buat saya. Waduh, pasti JJ langsung nangis, berontak. Papa Pitung pasti marah. Bahkan kita semua yang ada di sini pasti komplain. Loh kok Tuhan tiba-tiba minta sesuatu yang berharga dari kita? Ya kita pasti komplain. Tetapi iman yang sejati itu belajar tetap taat, sekalipun itu sesuatu yang di luar logika kita. Kita pasti akan mencoba untuk berdebat dengan Tuhan. Namun dengan demikian, Abraham menghadapi ujian ini, reaksinya sama sekali tidak bertentangan dengan apa yang kita harapkan. Bukan saja Abraham tidak berdebat dengan Tuhan, tetapi dia mampu benar-benar tunduk kepadanya dengan tulus dan sungguh-sungguh mengembalikan Ishak kepada Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam Alkitab. Jadi waktu Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, Abraham tuh enggak banyak komplain sama Tuhan. Abraham tuh enggak berontak sama Tuhan, tetapi Abraham tetap belajar untuk taat. Belajar taat tuh enggak gampang. Belajar taat tuh tidak mudah. Belajar taat tuh kadang bikin kita sakit, bikin hati kita sakit, bikin kita kecewa. Tetapi Abraham percaya bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah di balik semua itu. Makanya Abraham tetap taat untuk mempersembahkan Ishak. Mari kita baca di dalam Kejadian pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-3, 9 dan yang ke-10. Di ayatnya yang ke-3 dikatakan, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Jadi
Abraham taat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di ayat yang ke-9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak dan anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10, sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Jadi, seorang ayah waktu disuruh mempersembahkan anaknya yang tunggal, anak satu-satunya, anak semata wayangnya, itu bukan hal yang mudah, teman-teman. Itu sesuatu hal yang sangat menyedihkan, bahkan itu sesuatu hal yang sangat menyakitkan buat Abraham. Tetapi karena iman Abraham tetap percaya dan tetap setia melakukan kehendak Tuhan. Dan tahukah saudara, karena Tuhan tahu Abraham ini adalah hamba yang tulus. Tuhan tahu bahwa Abraham itu adalah hamba yang betul-betul mempunyai iman yang sejati kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan mengirimkan seekor domba untuk menjadi ganti persembahan buat Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan mengirimkan domba sebagai persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan anaknya Ishak pun tidak jadi untuk dipersembahkan. Karena Tuhan melihat ketulusan hati Abraham. Nah, dari sini kita belajar bahwa waktu kita belajar untuk taat melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, percaya bahwa ada sesuatu yang jauh lebih indah yang Tuhan siapkan buat kita. Sekalipun mungkin rencana kita gagal, tetapi rencana Tuhan tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Semua manusia berasal dari daging. Kita semua emosional. Dan ketika kita menghadapi sesuatu seperti ini, kita pasti menderita, merasa sakit. Namun alasan Abraham mampu menahan dirinya untuk tidak melakukan tawar-menawar dengan Tuhan, dan alasan dia dapat mematuhi perintah Tuhan adalah karena dia tahu bahwa Ishak telah dianugerahkan kepadanya oleh Tuhan sejak semula, dan bahwa Ishak akan diambil kembali oleh Tuhan. Dia dengan tulus bersikap patuh, dan itu adalah iman Abraham kepada Tuhan. Dia benar-benar percaya kepada Tuhan dan tunduk kepadanya secara mutlak. Iman yang sejati ialah berbicara tentang ketaatan dan pengorbanan. Jadi waktu saudara belum taat, berarti iman saudara belum dikatakan iman yang sejati. Tetapi iman yang sejati adalah iman yang belajar untuk tetap taat sekalipun situasi tidak baik. Iman yang sejati adalah iman yang mau berkorban sekalipun hal yang kita harapkan itu belum terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi kita belajar untuk taat dan berkorban. Waktu kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, harusnya kita belajar untuk mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Makanya kita perlu belajar dari Abraham. Dia punya iman yang betul-betul sungguh-sungguh teguh di dalam mengiring Tuhan. Seringkali banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kadang ada hal-hal yang mungkin sesuatu yang begitu sangat berharga buat kita, tiba Tuhan ambil dari kehidupan kita. Secara manusia kadang seringkali kita komplain kepada Tuhan. Tuhan, lo kok aku sudah sayang sekali. Lo kok Tuhan ambil sesuatu yang mungkin kita anggap ini adalah sesuatu yang berharga buat kita. Tetapi karena Tuhan tahu ini sesuatu yang dapat merusak kehidupan kita, justru Tuhan ambil dari kehidupan kita. Dan seringkali kita komplain sama Tuhan. Loh kok Tuhan ambil
Aku kan sudah sangat sayang sama dia. Tetapi karena Tuhan tahu ini sesuatu yang dapat membuat iman kita goyah sama Tuhan, makanya Tuhan ambil itu. Tuhan jauhkan dari kehidupan kita. Dan saya percaya waktu Tuhan ambil sesuatu yang berharga di dalam kehidupan kita, Tuhan akan menggantikan jauh lebih baik daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Makanya teman-teman perlu belajar untuk taat dan berkorban di dalam kehidupan teman-teman. Kemudian poin yang ketiga adalah iman yang sejati terlihat dari keteguhan dalam ujian. Tetap percaya dan tidak meninggalkan Tuhan. Kita dapat belajar dari kehidupan Ayub. Alkitab memberitahu kita bahwa Ayub memiliki keluarga yang sangat makmur, serta 10 orang anak dan banyak pelayan. Dia sangat dihormati dan dipandang tinggi oleh teman-temannya. Namun demikian, melalui percobaan dan serangan iblis, Ayub kehilangan semua harta benda dan anak-anaknya dalam waktu 1 hari. Dan setelah itu badannya tertutup penuh oleh bisul. Ujian ini mengubah Ayub dari manusia terkaya di daerah timur menjadi orang termiskin di daerah timur. Jadi kalau teman-teman baca kitab Ayub, bagaimana kehidupan Ayub yang sangat-sangat diberkati oleh Tuhan, tiba-tiba semuanya Tuhan izinkan terjadi, semuanya diambil daripada kehidupan Ayub. Tidak ada yang tersisa. Bahkan anak-anak Ayub pun diambil oleh Tuhan. Tidak sampai di situ, Ayub bahkan mengalami sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupannya. Ia harus mengalami sebuah penyakit yang begitu menjijikkan. Secara manusia, kalau kita ada di dalam kondisi itu, mungkin kita sudah berkata bahwa berhenti mak, capek mak, tidak mau percaya sama Tuhan. Bahkan seringkali kita merasa bahwa Tuhan, kayaknya Tuhan tidak ada deh. Kenapa Tuhan izinkan begitu banyak masalah terjadi di dalam kehidupan saya? Kenapa Tuhan izinkan saya mengalami begitu banyak penderitaan di dalam kehidupan saya? Kalau iman kita bukan iman yang sejati, dengan mudah kita akan mengatakan bahwa Tuhan, Engkau tidak adil. Tuhan, aku berhenti berharap sama Tuhan. Tetapi karena Ayub memiliki iman yang teguh, sekalipun hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupannya, dia mau tetap berkata bahwa aku tetap percaya kepada Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab Ayub yang pertama, ayatnya yang ke-21, dikatakan bahwa Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari rahim ibuku, dengan telanjang aku juga akan kembali ke situ. Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Nah, kira-kira kalau kita yang diperhadapkan dengan ujian seperti ini, masih sanggupkah kita berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita? Ayub kehilangan segala sesuatu yang dia anggap berharga di dalam kehidupannya. Bahkan anak-anak yang dia begitu kasihi diambil Tuhan dari kehidupannya. Saya pernah mengalami kejadian yang tidak mudah di dalam kehidupan saya. Saya kehilangan papa saya waktu saya masih berjuang di dalam studi saya. Dan waktu itu saya rasa bahwa saya kayak, Tuhan, kok Tuhan tidak adil ya bagi saya? Saya masih butuh sosok ayah, saya masih butuh Bapa di dalam kehidupan saya. Bagaimana saya harus melanjutkan kehidupan saya? Bagaimana saya harus melanjutkan studi saya? Siapa yang akan memelihara kehidupan saya kalau Bapak saya sudah tidak ada? Waktu itu saya jujur sedih, sangat sedih.
Ada yang di sini kira-kira kalau kehilangan orang tuanya bergembira? Tidak ada. Pasti kita semua sedih. Dan saya secara pribadi, saya adalah orang yang sangat dekat dengan bapak saya. Saya jauh lebih dekat dengan bapak daripada mama. Dan waktu saya mendengar berita bahwa papa saya dipanggil Tuhan, itu saya nangis seharian, nangis. Saya tidak bisa buat apa-apa, saya cuma nangis. Dan itu adalah hal yang tidak mudah. Saya harus kehilangan papa di saat saya masih berjuang di dalam studi saya. Dan banyak hal yang membuat saya sedih. Tetapi saya percaya Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan saya. Waktu itu saya sempat berpikir bahwa kayaknya saya harus cuti dulu deh. Cuti dulu setahun gitu, cari uang dulu supaya saya bisa melanjutkan kuliah saya. Tetapi mama saya berkata bahwa kau harus tetap lanjutkan kuliah. Saya percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan segala sesuatu yang kita butuh. Dan itu yang membuat saya tetap kuat menghadapi kehidupan saya. Dan puji Tuhan, saya tidak jadi cuti, saya masih bisa melanjutkan studi saya, dan saya boleh selesai hari ini semua karena pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saya. Waktu kita percaya bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah, ya Tuhan pasti sanggup kerjakan segala sesuatu yang terbaik bagi kehidupan kita. Ya mungkin kalau papa saya masih ada sampai hari ini, mungkin saya tidak mau juga jadi hamba Tuhan. Mungkin saya akan memilih jalan hidup yang lain. Tetapi karena segala sesuatunya Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau hari ini mungkin ada sesuatu yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita dan Tuhan tiba-tiba ambil, percayalah bahwa Tuhan akan menggantikan semuanya dengan hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang kita perlukan. Di dalam Ayub pasal yang kedua ayatnya yang ke-9 sampai yang ke-10 dikatakan bahwa maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi sekalipun bahkan istri Ayub pun berkata kepada Ayub bahwa percuma kau ikut Tuhan. Untuk apa lagi kau ikut Tuhan? Semua Tuhan sudah ambil dari dirimu. Semua yang kau anggap berharga sudah Tuhan ambil dari dirimu. Jadi untuk apa lagi kau percaya sama Tuhan? Ya kalau secara manusia ya mungkin masuk akal ya. Untuk apa lagi saya ikut Tuhan? Untuk apa lagi saya setia melayani Tuhan? Nah tidak ada ini yang saya bisa harapkan di dalam hidupku. Semuanya Tuhan sudah ambil. Tetapi karena Ayub memiliki iman yang teguh, dia tetap berkata bahwa aku mau tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun segala sesuatu yang saya anggap baik Tuhan sudah ambil, tetapi saya percaya bahwa ada rencana Tuhan yang jauh lebih indah di dalam kehidupan. Dan itu mari kita belajar dari kehidupan Ayub bahwa Ayub mau tetap teguh di dalam imannya sekalipun hal-hal yang tidak baik itu terjadi di dalam kehidupannya. Respon kita terhadap masalah menentukan kualitas iman kita. Jadi waktu kondisi kita masih baik-baik saja, iman kita belum teruji. Iman kita belum dikatakan iman yang sejati. Tetapi waktu masalah, badai mulai datang di dalam kehidupan kita, disitulah iman kita mulai teruji. Apakah iman kita betul-betul adalah iman yang sejati di hadapan Tuhan, atau hanya iman yang sekedar, iman yang kita katakan bahwa aku adalah pengikut Yesus, aku adalah pengikut Kristus, tetapi iman kita tidak teruji waktu kita
mengalami pencobaan, waktu kita mengalami masalah, kita mulai meragukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mulai meragukan bahwa sepertinya Tuhan tidak tolong saya deh. Kenapa ini dosenku sampai sekarang tidak nak kasih nilai? Kenapa ini pekerjaanku begini-begini saja? Kenapa sampai hari ini ya hidupku masih begini-begini saja? Melalui badai, melalui pencobaan yang kita hadapi, sebenarnya ada sesuatu yang Tuhan mau murnikan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau memurnikan iman percaya kita. Apakah waktu kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, kita mau tetap berkata bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kita? Tuhan, Engkau baik. Waktu kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja, apakah kita mau tetap datang beribadah? Atau waktu segala sesuatu yang kita anggap berharga di dalam kehidupan kita diambil oleh Tuhan, apakah kita mau tetap datang dan percaya bahwa Tuhan sanggup menyediakan yang terbaik buat kita? Malam hari ini kita mau sama-sama belajar bahwa iman yang sejati adalah iman yang teruji di hadapan Tuhan. Waktu kita melewati masalah dan kita tetap berkata bahwa Tuhan itu baik, itu adalah iman yang sejati di hadapan Tuhan. Emas tidak bisa dikatakan emas yang murni kalau emas itu belum dibakar di dalam bara api. Dia harus melewati proses yang begitu tidak enak. Nah, seringkali itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk memurnikan iman kita, kita perlu menghadapi masalah-masalah yang mungkin membuat zona nyaman kita tidak enak, membuat diri kita tidak enak. Tetapi melalui pencobaan itu, iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Jadi respon kita terhadap masalah menentukan kualitas iman kita. Bagaimana cara agar kita memiliki iman yang sejati di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah terus isi hidup kita dengan firman Tuhan. Di dalam kitab Roma pasal yang 10 ayat yang ke-17 dikatakan bahwa jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi bagaimana iman teman-teman bisa bertumbuh kalau teman-teman malas baca firman, malas dengarkan firman, malas isi hidup saudara dengan firman Tuhan? Iman kita hanya dapat menjadi iman yang sejati waktu kita terus mengisi iman kita dengan hal-hal yang berasal daripada Tuhan. Makanya kita perlu terus isi kehidupan kita dengan firman Tuhan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita agar iman kita menjadi iman yang sejati. Aplikasikan firman Tuhan di dalam segala aspek kehidupan kita. Di dalam kitab Yakobus 2 ayatnya yang ke-17 dikatakan bahwa demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi waktu teman-teman belum teruji di dalam melewati pencobaan, iman itu belum dikatakan iman yang murni. Tetapi waktu badai datang di dalam kehidupan teman-teman dan teman-teman mau tetap berkata bahwa saya percaya terhadap janji Tuhan, saya percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan saya adalah untuk mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan saya. Amin. Makanya kita perlu sungguh-sungguh mengaplikasikan iman kita bahwa iman kita adalah iman yang tahan uji. Sekalipun hal yang tidak baik kita alami, kita tetap mau berkata bahwa Tuhan baik di dalam kehidupan saya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah tetap setia sekalipun keadaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Di dalam 1 Petrus pasalnya yang pertama ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semua itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana,
yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi kita perlu tetap setia sekalipun keadaan yang kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Sekalipun mungkin kondisi kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja, tetapi kita mau tetap berkata bahwa Tuhan, aku mau tetap percaya kepada rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Karena saya percaya Tuhan jauh lebih tahu yang terbaik buat kita. Dan itu adalah iman yang sejati yang Tuhan rindukan di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saya tidak perpanjang firman ini, saya cukup sampai di sini. Mari sama-sama kita mau belajar memiliki iman yang sejati di dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Tuhan izinkan untuk memurnikan setiap iman kita. Agar kita tetap mau percaya dan berkata bahwa Bapa, Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku. Sekalipun hal yang tidak baik terjadi di dalam kehidupanku, saya tetap mau percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih indah daripada rencana. Amin. Kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang terbaik buat setiap kita yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Mari saya undang pelayan Tuhan.